Shalom, selamat malam sahabat-sahabat Miracle, puji Tuhan. Malam hari ini kita berjumpa kembali dengan seorang tamu yang spesial akan bersaksi pada malam hari ini. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan Miracle TV pada malam hari ini, langsung saja dibagikan di grup-grup rohani, beranda-beranda sahabat Miracle, bahkan di grup-grup media sosial, WhatsApp, dan lain-lain. Karena kita akan menyaksikan kesaksian yang luar biasa pada malam hari ini. Nah, sudah bergabung dengan kita Mbak Fatima Nasir. Mari kita sapa Mbak Fatima dengan sukacita. Shalom, selamat malam Mbak Fatima. Apa kabar? Ya, shalom Bapak, selamat malam, puji Tuhan, kabar baik. Amin, puji Tuhan ya. Sebelum kita memulai kesaksian Mbak Fatima pada malam hari ini, kita akan buka dengan doa. Saya ajak, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih. Pada malam hari ini kami dipertemukan kembali di Miracle TV Virtual Room untuk menyaksikan kesaksian pribadi yang luar biasa dari Mbak Fatima. Kami berdoa ya Tuhan, agar kami diurapi dengan Roh Kudus, khususnya pesaksi kami pada malam hari ini. Kami juga berdoa agar segala perangkat yang kami pakai, bahkan signal internet berjalan dengan baik dan lancar. Tuntun kami dengan Roh Kudus, kami buka program kesaksian pada malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Amin. satu ayat Alkitab atau firman Tuhan saya akan bacakan sebagai berkat pembuka pada malam hari ini. Matius 21 ayat 21, Yesus menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Wow, luar biasa ya firman Tuhan pada malam hari ini. Dan 2 poin saya ingatkan kepada sahabat-sahabat Miracle bahwa tujuan Miracle TV adalah memberkati banyak orang, menguatkan iman orang percaya, dan menjangkau jiwa-jiwa baru. Markus 16 ayat 15, Matius 28 ayat 19, dan Kisah Para Rasul 1 ayat 8. 2. Benar, agama mengajarkan kebaikan, oleh sebab itu jangan menghina ajaran agama sebelumnya atau ajaran agama yang lain. Seperti biasanya, saya selalu ingatkan dan himbau kepada sahabat-sahabat Miracle untuk berkomentar dengan membangun, memberkati, dan mengedukasi. Biarlah lebih banyak orang mengenal Kristus, bukan juga hanya dari video kesaksian, tetapi juga dari komentar-komentar dahsyat sahabat Miracle. Dan informasi bagi yang teman-teman mau bersaksi, silakan mengisi form kesaksian pribadi. Form ini ada di kolom deskripsi dan di kolom komentar. Tinggal diklik linknya, langsung diarahkan ke Google Form. Lebih praktis. Atau hubungi WhatsApp kami 08. Ya, sekali lagi 0852 5721 3655. Baik, kita kembali ke Mbak Fatima. Inilah waktunya Mbak, kita akan mendengarkan kesaksian yang dahsyat dari Mbak Fatima. Bagaimana, apa yang terjadi sehingga Mbak Fatima bisa percaya kepada Tuhan Yesus. Waktu dan kesempatan kami persilakan. Ya, baik, shalom semua penonton Shalom. setia dari Miracle TV. Saya bersyukur karena bisa diizinkan untuk menyampaikan kesaksian di Miracle TV. Perkenalkan, nama saya Fatimah Nasir, sesuai dengan nama yang saya sampaikan di YouTube, di Zoom. Saya anak kedua dari 3 bersaudara. Saya punya 1 kakak laki-laki dan 1 adik laki-laki. Jadi saya perempuan satu-satunya. Papa saya Bugis, Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian mama saya suku Dayak, Kalimantan. Kami terlahir semuanya kami Muslim. Kemudian papa saya namanya Muhammad Nasir, nikah dengan mama saya, dapat saya dan adik saya, kakak saya. Itu kemudian dari kecil saya sudah dididik oleh orang tua untuk mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan yang kami sembah, mengasihi Nabi yang kami sembah gitu. Jadi agama saya sebelumnya agama Islam, kemudian papa saya sangat-sangat mendidik kami dengan sungguh-sungguh supaya kami menjalankan apa yang harus dijalankan selama kami mempercayai
agama kami yang sebelumnya. Jadi saya dari kecil SD saya sudah ikut pesantren kilat, kemudian saya sebelum lulus SD saya juga sudah lulus mengaji Iqra. Setelah lulus mengaji Iqra SD, saya lanjut lagi mengaji Al-Quran gitu. Karena juz Al-Quran itu ada 30, saya sudah sampai di juz 15 di pertengahan. Sampai di suatu ketika papa saya meninggal saat saya kelas 2 SMP gitu. Karena kami bukan dari keluarga yang kaya, bukan dari keluarga yang berada. Papa saya itu hanya penjahit keliling, kemudian juga dia tukang servis mesin jahit. Biasanya dia pergi ke pedalaman-pedalaman di kampung-kampung di Kalimantan untuk pergi menjahit, di mana ada rumah-rumah yang punya mesin jahit, dia pergi perbaiki dan dia dikasih uang, dan itu uangnya juga tidak besar. Palingan satu mesin jahit dapat 20.000 pada waktu itu. Ya waktu itu mungkin cukup besar ya, tahun 2000 berapa begitu, 2004 begitu. Dan itu sampai di suatu ketika papa saya meninggal di saat saya kelas 2 SMP. Jadi di situ hati saya sangat hancur, saya merasa saya tidak punya bapak, saya merasa saya tidak punya masa depan, saya merasa saya takut untuk menjalani hidup tanpa sosok seorang papa dalam hidup saya. Seperti yang saya bilang tadi, karena papa sudah meninggal, mama juga bukan orang yang pegawai negeri, bukan punya gaji tetap. Mama saya hanya ibu rumah tangga, kerjaan sehari-hari cuma di ladang, dan juga kerja sehari-hari hanya jualan dedak waktu itu. Dedak itu makanan ayam ya, jadi habis giling padi di kampung, itu ada ampasnya, itu yang dijual untuk dijadikan makanan bebek, makanan ayam waktu itu. Hanya itu kerjaan orang tua saya. Kakak saya waktu itu kelas 3 SMK, saya kelas 2 SMP, adik saya masih SD. Jadi dengan posisi mama saya seorang janda, sudah tidak punya papa, dia harus berjuang sendiri untuk mengurus kami bertiga. Papa saya meninggal, hati saya sangat sedih. Setiap ada pengajian di rumah, saya selalu tanya sama guru ngaji saya tanya, kira-kira papa saya masuk surga nggak ya? Papa saya sudah meninggal, saya sudah tidak punya bapak, kira-kira dia masuk surga nggak? Terus guru ngaji saya hanya bisa menjawab, insya Allah kalau seluruh amal dan ibadahnya baik, pasti akan diterima oleh Allah gitu. Kita berdoa, semoga Allah lapangkan jalannya untuk menuju surga gitu. Pernyataan itu buat hati saya tidak tenang gitu. Jadi setiap ada pengajian di rumah 40 hari, 100 hari, 1000 hari, saya selalu tanyakan itu kepada ustadz yang datang, kepada guru ngaji saya. Saya bilang kepada guru ngaji saya kalau papa saya itu orang yang baik, orang yang sabar. Papa saya itu tidak pernah pukul mama saya. Dia mengasihi kami semua. Dia tidak pernah buat jahat. Dia sayang sama kami semua. Kira-kira papa saya masuk surga nggak ya? Saya bertanya itu lagi. Jadi pertanyaan itulah yang buat saya nggak tenang gitu. Karena saya mau papa saya masuk surga gitu. Karena saya sayang sama papa saya gitu. Jadi saya harus selalu berdoa untuk papa saya supaya papa saya masuk surga. Sampai akhirnya saya dari SMP berjilbab dari kelas 2, kemudian sampai saya SMA juga berjilbab. Sebenarnya lulus SMP itu karena orang tua saya sudah tidak mampu, mama saya suruh saya menikah waktu saya lulus SMP. Mama saya bilang, menikah saja, mama sudah tidak mampu untuk ngurus kalian bertiga. Saya mencoba untuk memahami posisi mama saya waktu itu, karena memang dia seorang janda dan tidak punya penghasilan yang cukup untuk mengurus kami bertiga. Tapi karena darah Bugis mengalir gitu ya di nadi saya, jadi saya punya kemauan yang kuat gitu. Kalau saya tidak mau hanya sampai SMP saja gitu. Jadi masih belum kenal Yesus waktu itu, saya tinggal di Pejalin, saya pergi ke Tanjung Selor di Kalimantan Utara. Itu kotanya, saya pergi cari orang yang mau menampung saya, yang mau biarkan saya tinggal di rumahnya, saya siap untuk membantu mengurus di rumahnya, baik itu mengurus anak, mengurus rumah, menyapu, ngepel, semua saya akan kerjakan asal ada orang yang mau bantu sekolah saya begitu. Dan puji Tuhan, saya waktu itu diterima sama satu keluarga, suaminya salah satu pengurus di masjid di tempat kami tinggal.
di Tanjung Selor, istrinya pegawai negeri. Mereka baik sama saya, mereka punya 2 anak laki-laki, adik di bawah saya, mereka masih SD, saya SMA waktu itu. Kemudian sampai di satu ketika, setelah berapa bulan saya tinggal di situ, keluarga ini selalu berantem, selalu berkelahi begitu. Jadi selalu pukul dinding, apa segala gitu, ada aja barang yang dibanting. Posisi umur saya waktu itu kelas 1 SMA, jalan 16 tahun, dan di situ saya merasa tidak enak karena apakah keluarga ini berkelahi karena saya tinggal di situ, jadi saya merasa kurang enak begitu. Kemudian sampai sering banting pintu kamar, saya posisi baru pulang sekolah, terus mereka berkelahi. Sedangkan waktu di rumah saya, di rumah orang tua saya, papa dan mama saya tidak pernah berkelahi seperti itu. Nah, itu yang buat saya sampai sekarang kadang agak sedikit trauma gitu. Kalau lihat orang berantem, saya langsung agak gemetar begitu, karena tidak berani lihat orang berkelahi begitu. Biasanya kalau ada orang kelahi begitu, saya lebih baik menghindar begitu. Dan sampai suatu ketika suami dan istri di tempat saya tinggal ini, ibunya bilang, "Kita cerai saja," begitu. Itu sebenarnya kata cerai itu sering diucapkan begitu. Padahal kami di dalam rumah itu, suami dari ibu ini selalu mengajarkan kami semua untuk sholat tahajud, subuh-subuh, kami harus senantiasa puasa, menjalankan semua rukun Islam yang ditetapkan sama ajaran agama kami. Tapi yang saya bingung adalah meskipun kami semua dalam rumah itu, suami dan istri ini taat melakukan agama, tapi saya merasakan tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita. Hidup mereka mampu, hidup mereka berada, tapi saya merasa kayak tidak ada damai sejahtera begitu di dalam hati saya. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah itu. Saya ketemu sama kakak saya, kakak sepupu, anaknya tante saya yang pertama. Kemudian saya tinggal di situ, saya masih Islam. Saya sekolah dari rumah tante saya. Tante saya ini pun namanya Tante Hana. Jadi tante saya ini pun bukan orang yang berada, dia juga punya banyak anak yang harus diurus, begitu. Dia hanya ibu rumah tangga, hanya kerja di ladang, begitu. Jadi saya tinggal di situ dengan posisi saya masih berjilbab. Kemudian sampai satu ketika tante saya ini kasih ayat firman Tuhan sama saya. Dalam Yohanes 14 ayat 6, mungkin ayat ini sudah klasik bagi setiap kita yang mendengarnya, mungkin kita merasa, aduh itu ayat sudah di luar kepala, saya sudah hafal begitu. Tapi bagi kami, ayat ini adalah ayat yang powerful, yang punya kekuatan, yang ya mampu mengubahkan saya waktu itu, yang mampu membuat saya mempercayai Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekal. Saya akan bacakan Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yesus bilang, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup." Jadi Yesuslah pemberi jalan, dialah jalan kebenaran itu, dialah pemberi hidup itu. Jadi berdasarkan ayat ini, hati saya, tante saya waktu itu hanya kasih di kertas ya, di kertas dikasih sama tante saya, itu buat terngiang-ngiang begitu di kepala saya. Terus saya pergi turun sekolah, masih posisi berjilbab, saya ikut setiap jam 12 di sekolah ada sholat berjamaah, kemudian sampai di satu titik, saya merasa Yesus bekerja, Roh Kudus bekerja dalam hati saya pergi ke WC waktu itu, ke WC, dan saya mau buka jilbab saya. Saya ditemani sama satu perempuan, orang Kristen. Saya ditemani, kemudian saya lepas jilbab saya pas jam 12 siang. Seharusnya kan setiap jam 12 siang saya pergi ke masjid. Tapi saya pergi ke aula di Gedung Serbaguna untuk ikut yang Kristen ibadah waktu saya kelas 1 SMA. Pas saya buka jilbab saya dilihat berpapasan sama guru SMA saya berjilbab. Dia guru Islam, dia agama Islam, kemudian dia sangat marah sama saya, kenapa saya buka jilbab saya. Kemudian saya ditarik, teman saya tidak diperbolehkan ikut saya dibawa ke kantor, kemudian saya diperhadapkan di meja panjang di sekolah saya waktu itu, sekolah tempat saya bersekolah waktu itu, sekolah terbaik di Kalimantan Utara, kemudian di Tanjung Selor maksud saya, kemudian
saya dihadapkan dengan kepala sekolah, dengan guru-guru yang lain, dan mereka tanya saya di situ, saya agak lumayan gugup ya, takut gitu, karena belum pernah saya diperhadapkan dengan guru-guru sebanyak itu di sekolah. Jadi tidak ada guru agama Kristen, karena waktu itu pas ada kegiatan. Jadi pas ada kegiatan Pekan Pemuda namanya, itu kegiatannya biasanya 2 tahun sekali atau berapa tahun sekali, dan pas saya ambil keputusan untuk lepas jilbab saya, tidak ada guru agama Kristen, karena guru-guru agama Kristen sedang mendampingi kegiatannya waktu itu di kampung, di Hulu, begitu. Kemudian saya diperhadapkan, guru kepala sekolah saya langsung marah sama saya, "Kenapa kamu lepas jilbabmu?" Terus saya belum sempat ngomong, guru yang menarik saya tadi, ibu yang menarik saya tadi yang menjawab, "Ih, dia ini mau ikut Tuhan Yesus, dia mau ikut orang Kristen pergi ibadah." Gitu, dia lepas jilbabnya. "Jadi orang kafir kamu ya?" Gitu. Terus itu kepala sekolah saya tertawa gitu, tertawa karena keputusan saya. Terus kepala sekolah saya bilang, "Kamu ngapain mau percaya Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu kan ada 3." Gitu. Tuhannya orang Kristen itu kan itu telanjang, Tuhannya orang Kristen itu cuma pakai kolor di atas kayu salib. Begitu. Tuhannya orang Kristen itu kan dicambuk, Tuhannya orang Kristen itu kan dipaku tangannya. Kenapa kamu mau percaya sama Tuhannya orang Kristen? Tuhannya orang Kristen itu juga manusia, begitu. Dan dengan posisi saya sudah tidak terasa air mata saya sudah menetes, begitu menetes bukan karena saya ragu sama keputusan saya untuk memilih Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekal, tapi air mata saya menetes karena saya merasa, aduh mereka tidak paham begitu. Meskipun saya hanya tahu 1 ayat, tapi saya berani bilang waktu itu di depan guru-guru saya waktu itu, saya bilang kalau tapi Pak, dalam Yohanes pasal 14 ayat 6, Yesus bilang, "Dialah jalan kebenaran dan hidup, Pak." Jadi kalau kita percaya sama Yesus, kita dapat hidup yang kekal, begitu. Jadi kepala sekolah saya dan guru-guru yang lainnya itu mentertawakan saya. Kemudian panjang cerita, mereka menasehati saya dan mereka sodorkan uang sama saya 650.000 gitu supaya saya meninggalkan iman saya untuk ikut Tuhan Yesus. Saya disuruh untuk keluar dari rumah tante saya, karena kan saya sudah tinggal sama tante saya disodorkan uang supaya saya cari kos. Itu tahun 2013 kalau tidak salah, 2013 awal saya disuruh keluar dari rumah tante saya, dikasih uang 650.000, kemudian ada salah satu guru yang mencetuskan seperti ini, "Kalau kamu tetap di agama kita, Ibu pastikan nanti kamu akan hidup enak, nanti tiap turun sekolah bareng Ibu naik mobil aja," begitu. Tapi saya juga kalau saya pikir di posisi sekarang, kok bisa ya saya yang dulu tahun 2013 di usia yang 16 tahun itu, kok bisa ya saya berani menolak uang 650.000, saya berani ngomong di depan guru-guru saya bilang waktu itu, "Terima kasih Pak uangnya, ini keputusan keputusan saya sudah bulat, tidak perlu Bapak kasih uang ke saya akan tetap ikut Yesus." Dan uangnya saya tidak ambil, saya keluar dari ruangan itu, saya seperti biasa, saya masuk kelas seperti biasa, hari-hari berjalan seperti biasa, tapi permasalahannya saya sudah tidak berjilbab, saya merasa bahwa di dalam ruang kelas itu seperti ada penolakan untuk saya, begitu. Jadi, saya merasa teman-teman saya yang lain-lainnya yang biasa bergabung dengan saya, yang biasa senantiasa ada sama saya, seperti menjauh, begitu. Seperti menjauh, mereka tidak mau berteman sama saya. Kemudian kalau di dalam kelas seperti ada diskriminasi, saya angkat tangan, tidak dihiraukan seperti saya tidak ada di dalam kelas. Akhirnya karena juga di sekolah tempat saya bersekolah itu lumayan mahal, saya tidak mampu untuk bayar karena saya membiayai sekolah saya sendiri, karena tante saya juga bukan orang yang mampu, akhirnya saya keluar dari sekolah itu. Kemudian saya pindah ke namanya sekolah Kristen, sekolah swasta, SMA Agape, saya pindah ke situ. Di situ lebih murah, saya bisa sekolah sambil kerja, saya jaga warung, jaga minimarket waktu itu. Puji Tuhan saya bisa diterima kerja di situ. Waktu itu mama saya juga pas saya ambil keputusan, mama saya belum tahu. Mama saya tahu itu setelah berapa bulan kemudian. Setelah mama saya tahu, saya masuk Kristen, percaya Yesus, mama saya sangat marah. Kakak pertama saya yang laki-laki juga marah kepada saya. Kakak saya yang laki-laki bilang,
jangan sampai kamu berani pulang ke rumah. Kalau kamu pulang ke rumah, nanti kamu ketemu parang di depan pintu. Jadi kakak saya ini memang orangnya temperamen gitu, dia orangnya lumayan emosional, lumayan keras, dari kecil saya tahu dia. Jadi karena dia bilang kayak gitu, ya saya juga tidak berani untuk, apa ya namanya, pulang gitu. Jadi selama SMA saya hanya bisa dihitung mungkin sudah mau lulus baru saya pulang ke rumah gitu. Eee, Mama saya juga marah ketika saya masuk Kristen karena yang mama saya kecewakan itu sebenarnya papa saya, kan anak pertama dari mereka 7 bersaudara di Sulawesi, semua om dan tante saya ada di Sulawesi, dan papa saya ini punya harta warisan begitu dari kakek. Jadi karena dia anak pertama, dia punya harta warisan tanah begitu, tapi karena papa saya sudah meninggal, yang berhak dapat itu saya dan adik saya, begitu. Ya kami anak-anaknya. Tapi karena saya sudah masuk Kristen, karena sudah saya memilih Kristus sebagai pemberi hidup kekal, saya sudah tidak bisa dapat itu, kata om dan tante saya. Jadi karena saya sudah bukan satu agama dengan mereka, mereka tidak mau kasih harta warisan itu untuk saya. Begitu. Jadi itu yang mama saya kecewakan kepada saya. Sebenarnya kamu bisa pakai harta warisan itu untuk sekolah, untuk bantu kita, untuk tolong adikmu, untuk tolong kakakmu. Begitu pikiran mama saya. Ya saya maklumi memang begitulah seharusnya yang terjadi kalau saya tetap Islam, tapi saya merasa keputusan saya tidak salah gitu. Saya meyakinkan mama saya waktu itu saya bilang, "Tidak apa-apa kita kehilangan harta di dunia, tidak apa-apa kita kehilangan harta warisan itu hanya sementara. Tapi kalau kita punya Yesus itu harta yang kekal, itu tidak akan binasa, kita akan masuk surga kalau kita percaya Yesus sebagai satu-satunya jalan dalam pemberi hidup kekal bagi kita." Kemudian setelah itu saya, lulus SMA, puji Tuhan saya lulus SMA tahun 2015, saya ada kerinduan untuk melanjutkan studi, gitu. Saya dulu sering bantu tante saya juga untuk jualan sayur, jualan pakis, pakis merah, rebung, begitu di pasar. Kemudian tabung-tabung uangnya, begitu meskipun tidak besar, dan puji Tuhan ada aja cara Tuhan gitu untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Dan akhirnya tahun 2015 saya berangkat bulan 5 tanggal 23 ke Yogyakarta. Saya mengambil sekolah teologi di STTI Yogyakarta. Saya menempuh pendidikan selama 4 tahun, saya bisa lulus tepat waktu, meskipun waktu mendaftar juga di kampus. Jadi di kampus kami itu harus pakai surat pernyataan sponsor. Selain semua dokumen-dokumen yang kita sudah siapkan, salah satu yang harus kami siapkan para pendaftar mahasiswa waktu itu di kampus adalah surat pernyataan sponsor. Itu harus saya isi. Data yang harus saya isi di situ nama, alamat, dan nomor HP. Kemudian tanda tangan pakai materai. Jadi kalau teman-teman saya yang mendaftar waktu itu mereka punya, ada gereja yang mensponsori teman saya, ada orang tua yang mensponsori teman-teman saya. Sedangkan saya tidak ada yang mensponsori saya. Nah, waktu itu tidak ada yang mensponsori saya, tapi saya tetap percaya gitu kalau ya kitab Amsal bilang berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Ya, selama kita hidup benar, menghormati Tuhan, percayalah akan ada berkatnya. Ya, saya ambil surat pernyataan sponsor itu, kemudian di situ saya isi nama yang mensponsori saya adalah Tuhan Yesus. Kemudian alamatnya saya bikin di situ surga. Nomor HP-nya saya nggak isi, karena saya takut juga durhaka ya kalau saya buat-buat. Kemudian tanda tangannya saya tidak tanda tangan gitu. Ya, saya beriman kalau yang akan mensupport studi saya Tuhan Yesus. Kemudian berkas itu yang berkas yang paling terakhir saya kumpul karena itu yang paling susah. Karena mama saya
waktu-waktu semester awal itu belum mendukung saya untuk lanjut studi, apalagi ngambil jurusan teologi, begitu. Berkas itu saya kumpul, saya kasih ke sekretariat, bagian bidang pendaftaran waktu itu, dan saya ditertawakan begitu. Terus itu, ya maklumlah karena mungkin mereka butuh data yang pasti begitu. Jadi saya bingung siapa yang akan mengisi ini. Tapi puji Tuhan, ya Tuhan punya banyak cara. Akhirnya ada satu bapak, ini bapak gembala saya di Jogja, dia tulis itu meskipun ya supaya kamu bisa masuk gitu, ini hanya formalitas gitu. Saya tulislah itu terus ditanda tangan. Selama kuliah S1, saya juga harus berjualan pisang goreng di kampus beberapa kali. Terus itu jualan makanan beberapa kali untuk bantu studi saya. Selama studi S1 juga saya tidak pernah pulang, 4 tahun. Saya tidak pernah pulang kampung karena memang tidak ada biaya. Tapi puji Tuhan, tepat 4 tahun, saya 2015 saya masuk, 2019 bulan Agustus saya wisuda. Saya melihat Tuhan luar biasa menolong saya. Jadi semua dana-dana yang harus dibayarkan tiap semester, ada uang praktek kami. Puji Tuhan, Tuhan senantiasa menolong saya begitu. Saya selalu tercengang, terkagum-kagum sama cara kerjanya Tuhan dalam hidup saya. Sampai saya tidak ada uang sepersen pun. Teman-teman saya yang tadinya mereka disponsori oleh gereja, disponsori oleh orang tua mereka, ada malah yang masih menunggak, tapi saya tidak ada sama sekali. Jadi saya bersyukur, ya Tuhan punya caranya yang luar biasa. Setelah bulan 8 2019 saya wisuda, bulan 8 atau bulan 7 saya wisuda itu, 1 bulan setelahnya saya dapat tawaran untuk lanjut studi S2. Itu disponsori. Saya langsung ambil, 2019 itu saya langsung melanjut kuliah S2, puji Tuhan, tahun 2021, 5 bulan yang lalu, 2021 bulan 9, saya diwisuda, saya tepat waktu 2 tahun juga menyelesaikan studi magister teologi saya. Saya juga melihat bahwa Tuhan luar biasa begitu. Meskipun sponsor saya waktu itu orang yang membantu membiayai studi saya sempat mandek karena COVID 2020 kan masuk ke Indonesia, awal-awal 2020 itu akhirnya buat saya harus bekerja juga. Jadi 2020 itu saya kuliah S2 sambil saya bekerja di pabrik besi yang ada di Yogyakarta. Saya kerja di pabrik besi, saya juga jualan besi, kayak sales begitu, jualan besi untuk membantu biaya tempat tinggal saya selama studi, bantu ya ongkos beberapa hal yang harus saya bayar. Tapi puji Tuhan, lebih dari semuanya itu saya melihat Tuhan luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya pikir-pikir lagi, memang tidak ada penyesalan dalam hidup saya sampai di usia saya yang sekarang 24 tahun. Tidak ada penyesalan saya dari awal saya kenal Yesus sampai sekarang, bahwa Tuhan itu luar biasa. Kalau saya tidak kenal Yesus, mungkin sekarang saya sudah punya anak, hanya gendong anak, saya hanya ada di kampung, saya hanya menjadi ibu rumah tangga, hanya kerja di ladang, saya mungkin tidak tahu dunia luar. Tapi karena saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Raja di atas segala raja, Dia yang punya alam semesta ini, Dia sanggup untuk menolong saya. Saya memang tidak punya bapa, saya memang anak yatim, tapi saya punya Yesus gitu. Saya punya Yesus artinya saya bisa melakukan segala-galanya. Saya punya Yesus artinya saya punya Bapa. Jadi saya bukan anak yatim. Saya punya Yesus artinya saya anak raja, saya anaknya Tuhan. Jadi saya berhak gitu. Berhak menikmati yang Tuhan sediakan asal saya mau berjuang gitu. Puji Tuhan, saya bisa menyelesaikan studi saya 6 tahun, dan setelah 6 tahun itu saya bisa pulang, begitu. Dan saya lupa cerita, setelah 1 tahun saya percaya, ini kembali lagi ke belakang, setelah 1 tahun saya percaya itu, adik saya ajak untuk terima Yesus, waktu dia kelas 3 SD, yang laki-laki. Jadi adik saya yang kelas 3 SD itu, sekarang dia kelas 2 SMK, gitu. Dia sudah terima Yesus, dan saya sangat bersyukur, berapa bulan yang lalu dia juga sudah dibaptis. Dan berselang 2 tahun setelah saya masuk Kristen, percaya Yesus, mama saya juga percaya Yesus, diterima Yesus sebagai satu-satunya pemberi hidup kekal dalam hidupnya. Dan sekarang pergumulan kami, saya hanya kakak saya yang nomor 1, dia yang belum masuk Kristen, dia yang belum terima Yesus, tapi saya bersyukur
waktu saya masih di kampung kemarin di Kalimantan, saya sempat ada ngobrol dengan dia. Saya bilang kalau percuma kalau kita genggam banyak hal di dunia ini dengan tangan kita, bahkan sampai penuh-penuh kita genggam, tapi kalau kita tidak punya Yesus, kalau hati kita kosong, hidup kita akan berakhir dalam kebinasaan. Saya cuma bilang begitu dengan kakak saya. Terus saya ajak dia berdoa, puji Tuhan, hatinya tidak seperti dulu begitu, karena dulu saya takut sekali sama kakak saya yang ini, begitu. Tapi dia mau ikut berdoa. Kalau kami makan di rumah, waktu itu hanya saya, adik saya dan kakak saya ini berdoa, dia mau ikut berdoa, saya pimpin berdoa, dia mau, begitu. Meskipun sampai sekarang dia belum ambil keputusan, tapi saya percaya hati yang keras Tuhan bisa lembutkan perlahan-lahan. Yang penting saya sudah sampaikan kebenaran, setidaknya ada benih yang saya tinggalkan sebelum saya tinggalkan Kalimantan. Dan sekarang saya sedang di Papua, di Jayapura, saya sedang pelayanan di sini. Saya bersyukur juga karena mama saya mengizinkan saya, anaknya perempuan satu-satunya, untuk pergi jauh lagi. Sudah 6 tahun di Jogja, tidak pernah pulang, kemudian hanya pulang 2 bulan, terus pergi lagi ke Papua untuk pelayanan. Saya di sini fokus kepada pelayanan anak, penjangkauan jiwa melalui pendidikan. Mohon doanya, karena pada saat ini kami sedang fokus untuk pembukaan PAUD. Jadi banyak orang sebenarnya, teman-teman juga yang Kristen-Kristen sama teman-teman yang Muslim juga sempat bilang pada saya, kenapa kamu S2 tapi mau pergi pelayanan jauh-jauh, mending kamu ambil pelayanan yang di Jogja. Kemarin ada tawaran juga untuk saya sebelum saya sampai di Papua, ada tawaran untuk saya lanjut S3 lagi, lanjut studi S3, ada lembaga yang mensponsori saya untuk studi S3. Tapi saya rasa saya ingin melayani dulu sebelum waktunya Tuhan panggil saya, begitu. Jadi saya nggak tahu kapan waktu saya, meskipun muda, tapi kan syarat mati itu tidak harus sakit, syarat mati itu tidak harus tua, muda pun kita bisa mati, masih sehat-sehat pun kita bisa mati. Jadi saya, dalam hati saya komitmen, mumpung saya masih sehat, saya mau melayani Tuhan di tempat yang memang betul-betul membutuhkan saya, gitu. Akhirnya saya sampai ke Papua, saya melayani di khusus di gereja orang-orang gunung. Kami melayani di situ, jadi banyak anak-anak di sini juga yang mereka belum bisa mengecap pendidikan yang layak, masih dengan budaya mereka, masih belum mengenal hidup disiplin, hidup bersih. Ya, itu masih kami ajarkan sama mereka, belajar membaca, belajar menulis, itu yang kami sedang lakukan saat ini. Jadi mohon dukungan doanya untuk saya, karena saya sedang pelayanan di Papua, khususnya daerah Jayapura, Sentani, di daerah Danau Sentani saya melayani. Jadi pesan saya untuk semua pendengar setia dari Miracle TV, kalau hari ini kita tidak punya banyak harta, tidak punya apa-apa, malah mungkin kita tidak punya harta warisan tanah, harta warisan apapun, emas, kita tidak punya banyak tabungan mungkin di rekening kita, tapi kalau kita punya Yesus, di hati kita ada Yesus, berarti itu kita sudah memiliki segala-galanya. Harta di dunia ini itu hanya sementara, tapi jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara duit, hanya perkara jabatan, hanya perkara pasangan hidup. Kalau mungkin ada yang nonton, terus itu pacarnya tidak seiman, jangan sampai kita tinggalkan Yesus hanya perkara pasangan hidup. Tuhan sudah bilang, terang dan gelap itu tidak bisa bersatu, jadi kita anak-anak terang, jangan mau mencoba membuka celah bagi iblis untuk bisa ambil bagian, menarik kita untuk jadi anak-anak gelap. Jadi tetap setia ikut Yesus sampai akhir, karena percayalah kalau kita setia ikut Yesus sampai akhir, kitab Wahyu bilang kita akan mendapatkan mahkota kehidupan. Demikian kesaksian saya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Wow, luar biasa ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kesaksiannya luar biasa, dahsyat. Tidak terlalu panjang memang, kurang lebih ya 30 atau 40 menit. Tetapi kesaksian ini diceritakan dengan persiapan yang luar biasa. Dengan jelas kita bisa mendengarnya dari awal bagaimana Mbak Fatima sampai menerima Tuhan Yesus. Wow, ini satu firman Tuhan ya. Kalau tidak salah tadi Injil Yohanes 14 ayat 6. Ini awal mula ya, yang mengguncang hati, mengguncang sehingga Mbak Fatima ini mulai mencari kebenaran. Bahkan ditawar
untuk bisa kembali dengan sejumlah uang tetapi tidak menerimanya. Luar biasa, banyak orang kalau ditawar oleh uang lupa semuanya. Tetapi ini tidak. Luar biasa ya, karena memang Tuhan sendiri yang dapat dikatakan Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan Mbak Fatima. Dan di akhir kesaksian tadi, kalau kita mendengar, ternyata bukan hanya Mbak Fatima, tetapi ibunda dan adiknya sudah juga diselamatkan, ikut Tuhan Yesus. Wow, luar biasa ya. Nah, oleh sebab itu sahabat-sahabat Miracle yang menonton pada malam hari ini, jadilah kita sahabat-sahabat orang-orang yang mempromosikan atau meneruskan kesaksian dari sahabat-sahabat ini untuk menjangkau banyak jiwa. Istilah sekarang apa ya? Afiliator, menjadi afiliator kerajaan surga. Upahnya apa? Upahnya berkat surgawi yang disiapkan kepada kita. Luar biasa kalau kita membawa jiwa kepada Tuhan, ya. Jadi kita bisa saya bisa meminjam istilahnya afiliator kerajaan surga. Karena itu lagi tren sekarang istilah afiliator. Ya. Dan tadi juga saya belajar dari kesaksian Mbak Fatima ya. Ternyata sekarang ada panggilan untuk melakukan pelayanan di Sentani atau di Papua ya. Kalau boleh tahu sedikit cerita, saya dan teman-teman Miracle pada malam hari ini tentu rindu ingin mendengar mengapa seperti tadi sudah dijelaskan, tetapi kita mau sedikit lagi ke dalam ya mengenai pelayanan dari Mbak Fatima ini di Papua. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat di Papua juga yang mendengar ini tetap mendukung, support, kawal Mbak Fatima ya. Karena luar biasa, tidak mudah dari seorang yang sudah, kalau tidak salah sekarang Mbak Fatima itu adalah sudah mengambil program magister atau master teologia. Benar Mbak ya? Tetapi mengambil keputusan untuk melakukan pelayanan di Papua. Nah, ini tidak mudah, apalagi Mbak Fatima bukan dari Papua, tetapi dari daerah yang berbeda, dari Kalimantan tadi ya kalau kita mendengar ya. Nah, kita ingin mengetahui sedikit Mbak Fatima, pelayanan ini sejak kapan dimulai dan apa kendala-kendala yang dihadapi di sana? Bagaimana Mbak bisa bertahan dengan pelayanan ini? Silakan. Iya, terima kasih. Saya sebenarnya di sini kami 2 orang perempuan ya. 3 orang sebenarnya, tapi 1 teman jurusan guru agama Kristen, dia juga melayani di Papua, tapi bagian Koya Barat. Jadi agak sedikit dekat perbatasan sama Papua Nugini gitu. Kalau saya dan teman saya ini, jadi kami disiapkan tempat tinggal, kami khusus pelayanan anak dan remaja begitu. Nah, waktu awal-awal saya ke Papua ini, jadi saya di sini juga masih baru karena kan saya di Papua ini dari tanggal 1 Februari 2022 karena kan saya baru selesaikan studi, jadi saya baru bisa ke sini. Begitu. Saya sama teman saya juga sama-sama dulu satu kelas waktu S2, sama-sama perempuan, kami 2 sama-sama tinggal di sini. Kami 2 dia orang Batak gitu. Kalau saya dari Kalimantan, jadi budayanya itu sangat berbeda dengan di sini. Gitu. Jadi waktu kami masih baru-baru datang, itu kami 2 pergi malam-malam jam 7 karena terbiasa di Jogja kan mau keluar jam berapapun masih aman begitu, mau keluar cari makan jam 10, jam 11 masih rame, jadi kejahatan di sana tidak terlalu begitu. Tapi di sini malam-malam kami 2 keluar, itu kami 2 mau cari sandal jepit kalau tidak salah, mau keluar cari sandal jepit sama mau sekalian beli makan begitu. Jam 7 terus kami 2 jalan, kami 2 dihadapkan sama orang mabuk. Jadi mereka jegat kami berdua, terus orang mabuk ini minta uang begitu, uang. Dia minta hanya 2.000 begitu. Tapi posisi karena saya ini kan tidak berani sama orang yang dia seperti kayak ngegas gitu, kayak minta uang begitu. Jadi kami berdua nih kan agak takut, apalagi kami 2 kan bukan orang asli sini, kami takutnya dikeroyok atau gimana begitu. Jadi saya bilang tidak ada uang begitu, karena uang yang di kantong saya ini ada, tapi itu 50.000 begitu. Kalau saya kasih itu bagus-bagus kalau dikasih kembali begitu kan. Jadi saya bilang saja tidak ada, karena kalau saya kasih itu saya nggak bisa nanti beli sandal, takutnya diambil semua 50.000 itu gitu. Tapi puji Tuhan, ada satu ibu jual pinang di pinggir jalan, terus dia bilang jangan ganggu mereka begitu, dia teriak dari belakang begitu. Jadi
kami puji Tuhan, ada aja cara Tuhan menolong kami. Kemudian berapa waktu lalu di rumah kami ini, di tempat sini kan rata-rata nih ada orang-orang gunung gitu, kemudian semua orang mereka, jadi hanya kami berdua begitu, yang bukan orang sini. Kemudian waktu itu sempat ada bentrok juga di depan, dan waktu itu saya lagi demam gitu, demam, keringat dingin begitu, kemudian pas ternyata ada sedikit kesalahpahaman begitu di depan. Posisi jendela kami masih terbuka gitu, suara mereka sangat besar, akhirnya saya agak takut, kemudian saya tutup itu jendela, takut masuk gitu, karena saya lihat polisi ada bawa parang gitu, mungkin untuk mengamankan maksudnya. Saya juga kurang paham apa yang sedang terjadi, tetapi ya itu sedang agak sedikit kaget dengan budaya di sini. Jadi mohon doakan pelayanan saya di sini supaya Tuhan melindungi kami, Tuhan menjaga kami begitu. Saya percaya mereka adalah orang-orang yang Tuhan kasihi, mereka adalah orang yang baik, mereka adalah orang yang mereka adalah orang yang penuh kasih. Mungkin mereka masih perlu kenal Kristus lebih dalam supaya mereka tahu apa itu kasih begitu. Mereka di sini baik-baik, cuman hanya beberapa dari mereka yang mungkin belum kenal Kristus, yang belum mengenal apa itu kasih. Jadi tolong doakan begitu. Sekarang ini yaitu kami sedang fokus membuka PAUD khusus untuk orang-orang Papua, orang-orang yang itu, karena itu penjangkauan kami begitu, penjangkauan kami untuk orang-orang muslim juga yang mau ikut bergabung di PAUD. Jadi kami memang lebih fokus kepada pelayanan anak, karena kalau kami melayani yang sudah dewasa itu ada lagi timnya gitu, itu ada lagi orang-orang yang fokus pelayanan ke situ. Karena kami percaya kalau anak-anak yang kami layani mereka lebih mudah dibentuk begitu, asal orang tuanya juga bisa bekerja sama dengan kami begitu, supaya anak-anak ini di Papua ini bisa ke depannya menjadi orang-orang yang hebat, membangun Papua supaya mereka bisa menjadi tuan atas tanah mereka. Ya kami juga turut kasihan begitu, karena ya banyak orang-orang dari luar yang mulai menguasai tanah ini dengan motivasi yang kadang tidak benar begitu. Jadi ya kami sedang berusaha sama dengan tim-tim yang lain berjuang mewujudkan anak-anak Papua, mereka akan menjadi tuan di atas tanah mereka sendiri dengan pertolongan Tuhan. Itu, Pak. Wow, luar biasa ya motivasi dari Mbak Fatima untuk pelayanan di Papua. Itu tadi yang saya sedikit heran, karena memang tantangan di sana luar biasa. Seperti Mbak katakan, ada tantangan, ada orang bawa parang segala macam ya. Tetapi luar biasa panggilan Tuhan ini ya yang Mbak jalankan di sana. Teruji apa yang iman dari Mbak pada Tuhan Yesus ya dengan pelayanan di sana. Ya itulah laskar, kita harus menjadi laskar-laskar Kristus seperti itu. Bukan turun ke jalan bawa parang, tetapi turun ke daerah-daerah pedalaman bawa firman Tuhan ya. Perkenalkan firman Tuhan. Luar biasa. Ini yang memang harus saya terkagum dengan Mbak Fatima. Artinya Mbak Fatima setelah menyelesaikan program sarjananya, terus ekstensinya ke program magister teologia, Mbak Fatima tahu tujuannya mau kemana. Komitmen untuk dalam pelayanan. PAUD anak-anak di sana, mereka mudah dibentuk, mereka mudah untuk diberikan landasan kasih yang luar biasa, ajaran-ajaran yang memang untuk mendidik mereka dalam kebenaran. Wow. Saya masih ada beberapa pertanyaan, tapi yang hadir di Zoom saya lihat ada beberapa yang mau berbagi. Saya hidupkan mic dan kameranya, kita berikan kesempatan ya, Mbak Fatima, mungkin 3-4 orang. Baik, shalom sahabat-sahabat Miracle yang ada di Zoom, silakan hidupkan mic dan kameranya untuk berbagi pada malam hari ini. Saya lihat di sini ada Pak Paul, silakan ya jika ingin berbagi. Ada juga nama-nama baru juga ya, ada Pak Antonius ya, ada Pak Emil, oh ya, sudah biasa ya dengan berbagi. Victor ya mungkin ini ya. Baik, silakan jika Pak Paul ingin berbagi. Ada juga saya lihat di sini Pak Gernison, ada Pak Emil ya, Ibu Evi juga. Oke, untuk menghemat waktu, siapa aja yang duluan yang sudah siap mau berbagi, silakan hidupkan mic dan kameranya. Iya, kita ke Pak Gernison karena Pak Gernison yang sudah siap. Silakan Pak Gernison, shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, silakan selamat malam, Ibu. Selamat malam, Ibu Pendeta. Iya, shalom, Bapak. Iya.
eee, saya ingin bertanya beberapa hal, Ibu, enggak banyak juga sih. Saya ingin ke belakang tadi ya, kesaksian pertama tadi waktu di saat sekolah itu, di Mhm. SMA itu, eee, di saat itu kan ada ibadah Kristen nih, teman-teman sekolah saat itu. Iya. Apa yang membuat Ibu pendeta tertarik untuk ikut ibadah teman-teman Kristen pada saat itu? Padahal tidak ada orang yang ajak. Oh, iya. Jadi oh, itu saya jawab ya, Bapak, ya? Iya, jadi tertariknya itu bukan karena mereka ibadah, jadi karena tante tempat saya tinggal ini juga, kan dia Kristen gitu. Tante saya ini sama anak-anaknya tidak pernah sedikit pun untuk paksa saya, "Buka jilbabmu, ikut masuk Kristen, ikut ke gereja, ikut kami ibadah," tidak pernah kayak gitu. Tante saya tidak pernah sedikit pun memaksa saya. Jadi, saya lihat dari pola hidup tante saya, meskipun tidak ada apa-apa, tapi dia bisa menunjukkan kalau ada sukacita meskipun kita tidak punya apa-apa, begitu. Nah, karena saya ini kan karena keputusan dalam hati saya, makanya saya karena kan di SMA itu kalau siang memang sudah dibagi, yang Hindu sendiri ibadahnya, yang Islam di masjid, yang Kristen di gedung serbaguna. Nah, karena biasanya saya ke masjid, ya karena saya sudah posisi waktu itu sudah komitmen, keputusan sudah bulat, pokoknya saya ini percaya Yesus, saya yakin saya masuk surga, saya pergi ke WC, saya buka ini jilbab, makanya setelah itu saya mau pergi ikut sama yang Kristen ibadah, karena nggak mungkin saya sudah lepas jilbab terus saya pergi ikut lagi yang Muslim, padahal di hati saya sudah ada Tuhan Yesus gitu, jadi saya ikut di gedung serbaguna. Tapi nggak sempat waktu itu Bapak, tidak sempat karena dibawa sama guru-guru di ruang Iya, untuk terima kasih juga ya untuk tantenya yang sudah memberikan buah-buah roh itu kepada iya, Ibu tante pendeta saya pada nih saat itu. lagi Iya. nonton dan doakan, tante saya ini sedang sakit, stroke ya, Oh, stroke. Jadi ya padahal kemarin masih sehat, masih saya kuliah itu masih sehat, baru-baru juga, tapi terus tolong doakan. iya. Ada kami punya miracle prayer di sini, Ibu pendeta, bisa gabung. Minta saja Oh iya, linknya di Pak Franky ada, biar oh iya, gabung nanti boleh. didoakan oleh tim doa miracle prayer. Mungkin tantenya, karena tantenya begitu besar jasanya, sudah memberikan buah-buah roh kepada Ibu, bahkan menjadi hamba Tuhan sekarang luar biasa ya perjuangan tante. Salam Iya, untuk tante, cepat sehat. Ibu oh puji pendeta, Tuhan. eh halo? Di HP saya ya halo, sebentar ya Bapak, HP saya kenapa ya? Bentar ya. Iya, baik Bu, tidak ada masalah. Silakan lanjut Pak Gernison. Iya. Halo Bu Sudah, pendeta, Pak? Iya, sudah normal jelas Ibu. Bu? Iya, iya. Sorry, Mbak Jelas, Fatima. Silakan Pak. jelas ya Bu ya? Iya. Nah, iya. Kebetulan saya juga Bu asli dari Kalimantan. Saya asli Dayak dari kota Palangkaraya. Oh, Nah, iya. jadi Ibu tidak sendiri, apalagi Ibu bersama Tuhan Yesus tidak sendiri. Tapi saya Iya. sekarang ada di Sulawesi Utara. Nah, Oh, karena istri orang Sulawesi. oh, iya, iya. Jadi Salam terakhir kata saya mau ucapkan salam untuk saudara-saudara saya di Papua, Ibu ya. iya, Totong iya. titip salam ya untuk kasih Ibu Pendeta. Selamat malam. Iya, selamat Selamat Iya, malam. melayani, Tuhan Yesus berkati. Selamat malam Iya, Bung Prengki. iya. Terima kasih ya Pak Gernison. Baik, kita bergeser ke tamu yang lain yang ada di Zoom. Silakan hidupkan video dan mic-nya. Saya lihat di sini ada juga bergabung Pak Sulaiman. Shalom Pak Sulaiman, selamat malam. Shalom, Ya, silakan shalom, Pak. selamat malam. Iya, bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, luar biasa Pak. Amin. Iya, silakan Pak Sulaiman. Iya, shalom Ibu Fatima iya, Nasir ya. shalom. Shalom Iya. Bu, puji Tuhan. Iya. Saya dengar sih kesaksian Ibu dari awal. Saya mendengarkan sambil bekerja Bu. Ibu, ya, Ibu sudah dimenangkan oleh Tuhan dan saat ini Ibu pelayanan di Sentani ya Bu ya, Irian Jaya. Iya. Terus
ada kawan saya di sana, nggak tahu kalau ibu mengenal beliau, itu Bapak Freddy Edward Situmorang di daerah Sentani juga. Apakah ibu mengenalnya? Oh, Bapak Halo, Bapak Freddy Pak itu Freddy, Pak Freddy Edward Situmorang. oh, belum Bapak, belum kenal, belum kenal. Oh belum ya, ya dia sih dia Iya. baru-baru juga sih, tahun berapa ya, 2 atau 3 tahun yang lalu, 4 tahun dia seluruh keluarganya mendedikasikan dirinya ke sana, Bu. Puji Tuhan. Di Sentani Iya, juga ya, Bapak? iya di Sentani. Dia saat ini ada di Amerika sih. Dia baru kemarin mampir ke tempat gereja kami, dan mereka bersaksi sih. Dia membawa misi gitu. Jadi memang panggilan Tuhan sudah ditetapkan mereka tuh sekeluarga melayani di Sentani. Jadi anaknya juga semuanya melayani di Sentani. Sangat terharu juga gitu. Dan apa yang kendala apa Ibu yang Ibu hadapi untuk mengajar saudara-saudara kita yang ada di Sentani, Bu? Karena saya mendengar bahwa hanya 30% ya yang mereka menamatkan sekolah itu tidak tamat sekolah dasar ya. Ya. Jadi banyak sekali mereka tuh tidak mengenal pendidikan Ibu ya, belum mengenal pendidikan. Betul. Terus apa kendala Ibu untuk mengajar firman Tuhan atau mendidik mereka mengenalkan Tuhan, begitulah, apa kendalanya Ibu? Saya boleh tahu. Iya, kalau tadi karena budaya begitu, jadi kalau kedua karena betul tadi yang Bapak bilang, ini bukan tidak ada unsur menjelekkan atau apa, tapi memang mereka agak kurang gitu, karena belum bisa mengecap pendidikan yang layak, yang baik seperti kita di tempat-tempat yang lain. Begitu. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, waktu saya dan teman saya ada pelayanan, kami kunjungan ke rumah-rumah, terus kami mau belajar Alkitab. Jadi kami ketemu sama Bapak Kepala Kampung dari satu suku di sini. Kemudian mereka orang gunung, dan ternyata mereka belum bisa membaca. Jadi kepala kampungnya ini tidak bisa membaca. Pas saya bilang kita buka Alkitab kita, mereka punya Alkitab, tapi memang belum bisa membaca begitu. Jadi kami lumayan sedih juga begitu. Jadi tantangan kami memang fokusnya memang ke pelayanan anak-anak ya, anak-anak mereka begitu. Ya, hambatan kami karena kami tidak punya sponsor yang besar di sini. Jadi kayak misalnya kami harus belikan mereka alat-alat tulis, kami harus belikan mereka buku, ngeprint saja itu kami harus dulu tunggu uang begitu, karena kan gaji kami di sini juga tidak besar, hanya 700.000, jadi saya harus tunggu gaji. Kadang saya dan teman saya kalau memang ada berkat lebih, kadang kita patungan berapa-berapa untuk belikan anak-anak ini alat tulis, buku, pensil supaya mereka bisa bermain sambil belajar begitu. Terus itu juga kadang kami belikan snack kecil-kecilan, tidak banyak, supaya menarik mereka untuk mereka mau datang ikut belajar begitu. Gitu sih Bapak, tolong doakanlah pelayanan kami supaya Tuhan lindungi, karena kami sama-sama perempuan belum menikah, jadi agak sedikit takut juga begitu. Tetapi ya Tuhan pasti lindungi kami. Iya, saya dengar Ibu sangat mempunyai jiwa yang tangguh, Bu. Tough dari pertama ya Ibu bersaksi itu. Ibu mau mengenyam pendidikan ya, tidak menerima tawaran untuk menikah muda ya Bu ya. Itu sangat luar biasa Bu. Sangat luar biasa. Itu yang saya didik anak-anak saya semua ini, karena saya juga nggak terlalu tinggi pendidikannya, tetapi saya mau melihat anak-anak saya tuh ada di mengenyam lah, sampai bisa mengenyam pendidikan. Tapi puji Tuhan Bu, mereka sudah lulus dalam college ya. Dia sangat itu memang pendidikan harus diutamakan ya, karena kita juga tidak nantinya menyalahkan Tuhan. Bagaimana kehidupan kami gitu. Memang Tuhan memberkati kita, tapi kan bukan secara berkat itu kan bukan secara finansial saja ya kan, bukan betul, secara harta gitu loh. Gitu. Dan apalagi yang saya mau katakan, Ibu, saya mau balik ke belakang. Itu waktu
Ibu mengenal Tuhan itu kan sejak SMA ya, Ibu belum dibaptis ya waktu itu. Iya. Tetapi memang udah punya jiwa panggilan Tuhan ya waktu itu ya. Ibu waktu itu sudah disidang juga ya dengan pengadilan agama waktu itu ya. Dengan Iya. Ibu sangat berani juga dengan satu ayat Ibu ya, berani Iya. untuk Itu sudah mempertahankan iman saudara. Ya sebenarnya saya kalau sebenarnya pas waktu saya pulang ke kampung kemarin, pulang di Kalimantan, sebenarnya kalau ada waktu saya tuh pengen sekali ketemu sama guru-guru saya yang dulu gitu. Jadi saya pengen bilang, kalau Bapak tahu enggak Tuhan Yesus yang Bapak bilang disalibkan itu, yang telanjang itu, yang tangannya terpaku, saya mau bilang harusnya itu yang di situ Bapak, harusnya saya, harusnya kita semua gitu. Tapi Tuhan Yesus karena penuh kasih dia gantikan posisi kita. Tapi karena saya tidak sempat ketemu dengan mereka gitu, saya juga tidak tahu sekarang mereka melayani di mana, mengajar di mana. Jadi ya bukan kepala. Oke. Iya. Mungkin itu dari saya Bu, saya tetap membantu Ibu dalam doa dan mungkin kalau nanti kita bisa berhubungan. Ya maju terus Bu dalam melayani Tuhan di khususnya anak-anak di Sentani. Tujuan Ibu adalah untuk supaya mereka menikmati tanahnya sendiri ya, menjadi bukan tamu ya, jadi menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri. Iya, wow. Amin. Ya, biar Ibu diberkati Tuhan. Ibu belum menikah ya Bu ya? Masih. Iya. Oke. Ya, semoga Ibu diberkati Tuhan dan pelayanan Ibu boleh menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan. Dan satu lagi Ibu boleh memajukan daerah Sentani yang saya tidak bilang terkebelakang, tetapi itulah memang keadaannya. Biarlah kita semua mendukung pelayanan itu. Itu saja dari saya. Maju terus Bu, puji Tuhan. Shalom. Baik, terima kasih ya. Luar biasa partisipasi dan berbagi dari Pak Sulaiman pada malam hari ini. Mbak Fatima, 24 tahun ya, dan single dan juga seorang master teologi. Yang mau menemani Ibu Fatima bisa berkenalan dengan Mbak Fatima ke Papua. Silakan ke Papua dan berkenalan dengan Mbak Fatima ya. Luar biasa. S2 ini ya, master teologi. Wow. Sahabat-sahabat Miracle yang menyaksikan pada malam hari ini, tidak semua kita bisa melakukan pelayanan seperti Mbak Fatima. Saya mewakili tim Miracle TV meminta nomor rekening dari Mbak Fatima. Sahabat-sahabat yang tergerak untuk mendukung pelayanan Mbak Fatima, silakan di kolom komentar, di kolom deskripsi, di situ ada nomor rekening, bisa untuk membantu pelayanan dari Mbak Fatima. Atau bisa juga WA ke kami akan kasih nomor rekeningnya. Karena kita sudah dengar gaji dari Mbak Fatima 700.000. Bagaimana mau berbagi ya? Bagaimana, waduh. Tapi di sini saya melihat kemuliaan Tuhan, besarnya luar biasa Tuhan menyertai. Yang ada di wajah aura dari Mbak Fatima adalah sukacita. Bukan bersungut-sungut, bukan apa, tapi sukacita dan semangat. Karena mujizat-mujizat sebelumnya sudah dilalui. Ya, Tuhan itu menyatakan kuasanya sampai Mbak Fatima bisa ke jenjang pendidikan S2. Luar biasa. Wow, dahsyat ya Tuhan kita. Kita bergeser ke Ibu Evi. Shalom, selamat malam Ibu Evi. Apa kabarnya pada malam hari ini? Shalom Pak Franky, Mbak Fatima, semua sahabat-sahabat Miracle. Sampai ketemu lagi dengan saya sudah agak lama ya tidak bergabung karena kemarin ada urus anak saya sakit. Puji Tuhan atas pertolongan Tuhan, anak saya sekarang juga ada mulai pemulihan. Amin. Saya dengar Pak Fatima juga hari ini. Saya tadi sudah share di Facebook ya, setiap kali walaupun saya tidak ada di Zoom Pak Franky, saya selalu share di Facebook ya ke grup-grup begitu ya mengenai Miracle TV kesaksian ini begitu. Tapi saya tadi begitu di Facebook saya lihat, oh ini kok di Papua. Nah kebetulan Mbak Fatima saya ini di Papua di Sentani. Wow, juga, luar biasa. Nah sudah dapat satu teman ya. Wah mantap. Saya Mbak Fatima. Saya juga Sunda Padang sama dan Mbak Fatima juga
saya juga dalam keluarga baru saya sendiri yang percaya Tuhan Yesus. Artinya itu juga pergumulan saya. Saya percaya dengan janji firman Tuhan, satu orang diselamatkan maka seisi rumah akan diselamatkan. Jadi kita bagian kita hanya berdoa saja, nanti Roh Kudus bagian Tuhan yang mengerjakan untuk keluarga besar saya gitu. Tapi yang saya tertarik begini, Mbak Fatimah, saya kadang berpikir begini, Tuhan, saya kerinduan, saya mau melayani, tapi saya tidak tahu mulainya dari mana. Selalu begitu ya. Nah, ketika ini saya kok bisa ketemu ya dengan Mbak Fatimah, satu kota di Sentani lagi. Saya tadi begitu dengar Papua, tadi saya mau bertanya, Papuanya di mana? Saya bilang gitu toh. Nggak taunya Sentani. Saya juga di Sentani. Oh. Saya juga di Sentani, Bu, Mbak Fatimah. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Fatimah di Sentaninya daerah mana? Di Kampung Harapan. Di Kampung Harapan, Pak. Mungkin alamat detail nanti lewat WA saja ya. Lebih baik begitu supaya dekat. Nyaman untuk bersaksi. Baik. Maksudnya tempatnya itu kalau daerah-daerah situ dekat. Saya di Sentani di Doyo, Mbak Fatimah. Oh, Doyo. Iya. Jadi saya suka cita sekali Pak Franky malam ini. Artinya mungkin nanti lewat Miracle TV mungkin nanti bisa dapat nomor kontak Mbak Fatimah supaya saya juga punya kerinduan. Artinya kita melayani itu saya juga walaupun mungkin dari usia Mbak Fatimah dengan saya jauh itu seperti ya mungkin anak saya, kalau bukan adik saya, anak saya itu ya usia 24 tahun itu ya. Tapi dengan pengalaman, artinya dengan sekolah yang Mbak Fatimah belajar tentang firman Tuhan, mungkin saya banyak belajar nantinya begitu. Jadi nanti kita lewat Pak Franky atau lewat Miracle TV itu kalau boleh nanti saya dapat nomor kontak gitu ya. Nah, saya juga main-main ke tempat Mbak Fatimah sambil kita sharing-sharing. Nah, saya juga punya kerinduan kalau memang apa yang saya bisa bantu, kita sama-sama juga melayani. Karena kita hidup ini untuk apa? Ketika kita hidup melekat dengan Tuhan itu, saya percaya bahwa Tuhan pasti pelihara. Itu janji Tuhan. Artinya kita tidak perlu khawatir tentang apapun. Saya juga di Papua ada sendiri, Bapak Fatimah. Tapi sampai sekarang ya puji Tuhan. Karena kuasa dan anugerah Tuhan yang luar biasa itu. Sampai hari ini saya masih bisa survive. Artinya sisa hidup saya tuh hanya untuk sekarang ini tidak muluk-muluk, tidak berpikir lagi kedagingan saya. Karena apa? Karena pikir saya ini sekarang roh untuk kita pulang nanti itu yang saya persiapkan Mbak Fatimah ya. Nah itu mungkin saya lebih banyak nanti ya kita sharing. Itu saja mungkin Pak Franky. Nanti mungkin saya bisa dapat nomor kontak lewat Miracle TV ya Mbak Fatimah ya. Baik. Terima kasih Ibu Evi. Terima kasih. Kita juga sudah kenal dengan Ibu Evi. Shalom. Ya, sahabat-sahabat yang di Zoom, mungkin kalau bertanya tidak perlu spesifik ya tentang alamat, cukup Sentani, udah cukup. Jangan tanya lagi di mana, nanti kenyamanan dari pesaksi itu yang kita jaga ya. Baik. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada tamu yang lain. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Ya, wow, ada Pak Hasan ini. Luar biasa. Kita berjumpa kembali ini Pak Hasan. Saya yakin dan percaya Pak Hasan sudah menyiapkan beberapa pujian untuk untuk memberkati kita pada malam hari ini. Silakan Pak. Ya, selamat malam seluruh tim Miracle TV dan selamat malam Sister Fatimah. Ya, selamat Bapak. Ya, dengar? Dengar. Ya. Dan ini suatu yang luar biasa tadi Adik Fatimah sampaikan. Sponsornya Tuhan Yesus. Mau sekolah teologi itu. Dari mana dapat ide? Dapat ide dari mana ya Pak? Memang sudah tidak ada. Ke Jogja aja saya tidak kenal siapa-siapa Bapak. Tapi ya ada aja cara Tuhan gitu. Tapi di Jogja saya punya Bapak angkat ya, tempat saya bisa tinggal melayani begitu.
Tapi memang waktu datang ke Jogja itu tidak ada sama sekali orang yang jemput saya di bandara pun tidak saya kenal. Kenal pas dijemput di bandara, ditolong saya untuk antar di asrama kampus. Jadi ya yang saya tulis di pernyataan sponsor itu ya tidak lain dan tidak bukan ya Tuhan Yesus. Pokoknya saya percaya aja pasti Tuhan Yesus akan selesaikan semua. Kalau nanti saya punya utang nunggak apa pasti Tuhan akan tolong begitu. Tapi saya juga berusaha gitu. Dan Amin. ya, dan saya ingin belajar dari Sister Fatima, dari iman Sister Fatima bertumbuh. Kalau dari sisi penonton, kami sebagai penonton melihat sekolah kehidupan yang disaksikan Sister Fatima itu menguatkan iman kami. Namun waktu Sister Fatima ikut sekolah teologi, ya, bagaimana keseimbangan iman bertumbuh dari sekolah kehidupan dan sekolah teologi, bagaimana keseimbangan iman Sister Fatima bertumbuh? Saya bersyukur ya Bapak, meskipun saya jadi di kampus kan ada buat surat kesaksian juga untuk kami yang baru mendaftar mahasiswa baru. Saya buat di situ kesaksian bagaimana saya menyampaikan hari ini, itu kesaksian pertobatan saya. Dan waktu saya masuk sekolah teologi itu, saya memang belum terlalu seperti orang-orang yang sudah fasih membuka Alkitab, yang sudah hafal dari perjanjian lama hingga perjanjian baru. Saya tuh masih sering terbalik-balik waktu saya baru masuk sekolah teologi. Kayak misal Abraham di kita orang Kristen, Ibrahim di orang sebelah di Islam begitu. Jadi sama kadang ada yang ini Sulaiman di kami yang Islam, itu Nabi Salomo kan, Raja Salomo di kita yang Kristen. Jadi kadang kisahnya hampir mirip-mirip gitu. Jadi kadang saya waktu itu masih pertama-pertama kadang agak suka bingung begitu. Tapi puji Tuhan, ya intinya saya juga karena saya komitmen gitu, saya mau di sini saya datang hanya belajar, saya mau sungguh-sungguh bertumbuh. Jadi memang selama S1 itu juga saya ya kerjanya hanya di kampus pelayanan di gereja, karena kami di kampus kami itu harus sambil praktek. Jadi saya selama studi 4 tahun S1, lanjut S2 saya melayani di gereja gitu. Jadi melayani juga khotbah, WL apa segala begitu, pelayanan anak. Semuanya kami harus pelayanan begitu. Dan apa namanya tadi nih? Saya mau bilang apa tadi? Oh ya, meskipun saya dari Islam, tapi saya puji Tuhan dipercayakan waktu saya semester 3 dipercayakan jadi wakil ketua asrama putri. Terus itu naik semester lagi, saya dipercayakan jadi ketua. Saya lanjut lagi naik jadi pembina asrama waktu S2 begitu. Jadi saya juga tidak tahu gitu. Saya hanya hidup ya bagaimana saya harus menjalankannya, hidup sungguh-sungguh gitu di hadapan Tuhan. Ya mungkin dosen yang melihat sesuatu yang dari hidup saya sehingga saya dipercayakan tanggung jawab ini begitu. Ya, itu hanya kemurahan Tuhan sih Bapak gitu. Dan Amin. Haleluya. di dunia ini mungkin sangat terbatas ya kasih gelar. Namun Sang Juru Selamat pasti kasih mahkota kehidupan. Amin. Untuk kita semua. Amin. Kurang sempurna kalau Sister Fatima menyaksikan kemurahan Tuhan kedahsyatnya. Ada yang kurang sempurna kesaksian Sister Fatima, Pak Franky. Dan untuk menyempurnakan kesaksian saya tahu arahnya kemana ini. Pak, Sister Fatima angkat satu lagu pujian yang sangat menguatkan iman kami semuanya untuk melengkapi kesaksian Sister Fatima. Iya, jadi Mbak Fatima, Pak Hasan ini memang selalu punya permintaan untuk pesaksinya bernyanyi, memuji buat Tuhan. Tapi terserah Mbak Fatima ya, jika bisa ada lagu yang Mbak Fatima bisa nyanyikan, silakan. Aduh, suara saya nih tidak sebagus orang-orangnya Bapak ya, jadi takutnya nanti. Iya, Tuhan lihat hati bukan lihat suara. Iya, itu doh Bapak. Saya suka satu lagu yang ini Bapak, jadi ini yang menjadi kekuatan saya waktu saya datang ke Jogja, saya pulang juga dari Jogja, saya selalu nyanyi lagu ini yang judulnya Selalu Ada Jalan. Refnya saja Bapak ya. Baik. Selalu ada jalan
saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan, biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan kepadaku. Saja Bapak. Iya, Bagus, Bapak. luar biasa ya. Ya, luar Bagus, Pak. biasa. Puji Tuhan. Kita kasih tepuk tangan dong, Pak Hasan. Pak Hasan, tepuk tangan. Iya, Pak Hasan sudah minta memberikan pujian. Luar biasa ya. Luar Ya. biasa. Baik, Pak. Baik, terima kasih Pak Hasan ya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, yang terakhir. Silakan hidupkan mic dan kameranya. Yang mau berbagi pada malam hari ini, silakan hidupkan mic dan kameranya. Pak Paul mungkin? Atau sebentar, Pak John Sir ya? John Sir, ya baik. Coba hidupkan mic dan kameranya Pak John Sir. Karena saya baru baca namanya, mungkin baru pertama bergabung. Bapak raise tangannya, silakan Pak jika ingin berbagi. Hidupkan mic dan kameranya. Oke. Ya, Shalom, Oke. selamat malam. Shalom Pak. Selamat malam. Saya masih di kantor jadi Wow, luar biasa. Baik. Silakan Pak. ingatnya telat. Oke. Saya baru buka setelah selesai kajian Ibu Fatima, tapi saya yakin bahwa apa yang dialami Ibu Fatima ini mungkin ada firman Tuhan yang saya tidak ingat ayatnya, tapi jelas terpikirkan oleh saya bahwa apa yang kita pikirkan dalam pikiran, dalam hati itu semua sebenarnya Tuhan kerjakan. Jadi keinginan-keinginan kita mencari keselamatan, hidup kudus dan sebagainya, sebenarnya Tuhan juga melihat itu yang saya alami sejak saya remaja. Jadi saya bukan anak baik sejak remaja, tapi dari kecil sudah punya cita-cita untuk menjadi seorang hamba Tuhan, pendeta, dan sekitar tahun 70-an, 80-an itu orang tua saya menyerahkan saya pada gembalanya saat itu adalah Bapak Yakob Nahuai waktu itu di Kupang. Itu diserahkan saya untuk menjadi seorang pendeta karena keinginan saya. Jadi dalam kehidupan saya selanjutnya sampai sekarang umur 58 ini, saya tidak begitu memahami firman Tuhan dan sebagainya, dan tidak hidup dalam komunitas gereja sejak merantau juga, tapi saya mengalami penyertaan Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidup saya luar biasa. Nanti setelah saya daftarkan untuk menjadi bakal calon untuk memberikan kesaksian pada channel Miracle ini, akan saya lengkapi. Itu saja Pak Franky, terima kasih sudah menyapa. Baik, terima kasih ya, Pak John Sir sudah berpartisipasi pada malam hari ini. Ya, sebelum kita akhiri kesaksian dengan Mbak Fatima pada malam hari ini, kita akan berikan satu kesempatan lagi kepada Mbak Fatima untuk menyampaikan mungkin pesan, siapa tahu ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada sahabat-sahabat Miracle sebagai closing statement. Ada kerinduan untuk menyampaikan agar supaya kita benar-benar diberkati pada malam hari ini. Silakan Mbak. Ya, saya kesimpulan dari kesaksian saya, untuk semua pendengar baik dari Sabang sampai Merauke, pokoknya dari seluruh Indonesia, saya rindu ya supaya kita semuanya ikut Yesus sampai akhir hidup kita. Jadi kalau ada yang bilang mau melayani Tuhan di sisa hidup,
ya itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau saya tidak mau memberikan sisa untuk Tuhan, sisa hidup saya untuk Tuhan, tapi ya mumpung masih muda, mumpung saya masih kuat untuk berkarya, mumpung saya masih kuat untuk melangkah buat yang terbaik untuk Tuhan, saya mengasihi Tuhan kan dengan ya sebagai tanda kita mengasihi Tuhan kan kita melayani sesama begitu. Jadi ya marilah kita mendukung orang-orang, tidak harus ke Papua seperti saya, tidak harus ambil sekolah teologi supaya bisa melayani Tuhan, tidak harus, tapi kita bisa melayani di bidang kita masing-masing gitu. Jadi ya beritakan Injil sama orang yang belum kenal, jangan pasang pikiran kalau aduh ayat ini kayaknya udah ayat yang basi, mungkin dalam tanda kutip udah biasa didengar sama orang-orang yang belum kenal Yesus gitu. Jadi jangan pikir seperti itu, kasih saja ayat yang kita percaya itu bisa mengubahkan gitu, itu Roh Kudus bisa mengubahkan orang itu, Roh Kudus bisa bekerja, mungkin bukan saat itu kita lihat buahnya, mungkin bukan saat itu kita lihat dia terima Yesus, mungkin bisa jadi pas kita sudah meninggal dia masih belum terima Yesus, tapi setidaknya kita sudah taruh benih di situ, Roh Kudus yang akan bekerja, Tuhan yang akan bekerja, hati yang keras akan Tuhan lembutkan, dia akan terima Yesus. Jadi kita semua yang sudah percaya ini harus ikut Yesus sampai akhir hidup kita, sampai kita kembali kepada Bapa di surga, karena surga adalah tujuan kita, bersama Bapa di surga adalah jalan akhir dari hidup kita. Terima kasih Bapak, Tuhan berkati. Ya, wow, luar biasa ya. Terima kasih atas pesan singkatnya kepada sahabat-sahabat Miracle ya, luar biasa. Dan sekali lagi, bagi yang menyaksikan pada malam hari ini, yang mau mendukung, saya sudah siapkan nomor rekening, ada di bawah video. Kami yang meminta dari tim Miracle agar supaya juga kita bisa menjadi saluran berkat menopang pelayanan Mbak Fatima di Papua. Baik, sebelum kita menutup sesi kesaksian pada malam hari ini Mbak Fatima, saya ajak mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini kami sangat bersuka cita, kami sangat dikuatkan, diberkati luar biasa dengan kesaksian dari Mbak Fatima. Terima kasih Tuhan atas signal internet yang baik dan lancar, perangkat-perangkat juga yang kami gunakan, semua berjalan dengan baik. Kami tetap berdoa ya Tuhan, apa yang menjadi kerinduan dari Mbak Fatima di dalam pelayanannya, kami berdoa ya Tuhan agar Tuhan tetap campur tangan, tunjukkan mujizat-mujizat besar Tuhan di dalam pelayanannya sehingga lebih banyak orang bisa mengenal Tuhan Yesus. Dan juga semoga ya Tuhan banyak juga orang yang tersentuh hatinya untuk menopang pelayanan dari Mbak Fatima, karena kita tidak semua bisa melakukan hal yang dilakukan oleh Mbak Fatima. Oleh sebab itu kami hanya bisa berdoa agar supaya Tuhan banyak orang tergerak dan banyak juga orang membantu sehingga pelayanan untuk memuliakan nama Tuhan di tanah Papua seturut dan sejalan dengan kehendak Bapa di surga. Kami juga berdoa kepada sahabat-sahabat Miracle, baik di Zoom, YouTube, dan di Facebook, sudah berbagi pada malam hari ini, diberkati luar biasa, tambah-tambahkan berkat jasmani dan berkat rohani. Untuk sahabat-sahabat Miracle yang ada di YouTube dan Facebook, berkati juga luar biasa, mereka menjadi saluran berkat, perpanjangan tangan untuk membagikan video-video agar supaya Tuhan lebih banyak orang mengenal Engkau dan lebih banyak orang bisa diselamatkan. Terima kasih ya Tuhan sekali lagi pada malam hari ini yang begitu baik, begitu indah kami telah menerima berkat Tuhan yang luar biasa, dan kami berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, Amin. saya mewakili tim Miracle TV ya, Mbak Fatima, mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kesempatannya pada malam hari ini sudah bersaksi. Kalau tidak salah, sekarang sudah pukul 10 lewat ya di Papua, benar ya? Iya. Tetap semangat ya Mbak Fatima, tetap kuat di dalam Tuhan, dan kita berdoa semua kerinduan dari Mbak Fatima semuanya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengan demikian sahabat-sahabat Miracle, sampai di sini dulu sesi kesaksian pada malam hari ini, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Bye-bye. Halo. Iya. Sama-sama. Terima kasih ya Mbak Fatima. Saya stop streaming dulu di Facebook dan di YouTube karena saya